Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik di dalam perlindungan Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Tema renungan firman Tuhan malam ini adalah pengikut Kristus dalam berjemaat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, malam ini kami datang kepadamu. Kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk memiliki identitas diri yang jelas sebagai pengikut Kristus. Artinya, orang lain semestinya dapat begitu mudah untuk mengenal Anda sebagai pengikut Kristus, karena identitas diri Anda sungguh-sungguh nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh terjadi orang lain bingung untuk melihat siapa diri Anda. Apakah Anda pengikut Kristus atau bukan? Maksudnya, hindari sifat bunglon, yaitu tidak ada pendirian. Sifat gampang berubah-ubah. Nanti orang lain menjadi bingung untuk mengenal Anda. Untuk itulah, Paulus memberikan contoh bagi kita. Paulus berkata, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Artinya, Paulus memiliki identitas yang jelas sebagai pengikut Kristus. Orang lain bisa melihat secara langsung tentang hidupnya dan tidak ragu bahwa dalam keseharian hidup Paulus, betul-betul Paulus adalah pengikut Kristus. Dengan demikian, kehidupan Paulus dapat menjadi contoh dan teladan yang nyata tentang arti menjadi pengikut Kristus. Jadi, Anda perlu mendorong diri Anda sehingga sampai pada suatu titik bahwa dirimu menjadi contoh, teladan, berkat bagi orang lain untuk mempraktekkan arti dari menjadi pengikut Kristus. Kita mau jadi teladan bagi orang lain, jadi berkat buat yang lainnya. Ini adalah kehendak Tuhan untuk kehidupan Anda. Dan ini semestinya harus terus-menerus dibangun di dalam kita berjemaat sebagai tubuh Kristus. Selain itu, di dalam berjemaat, Tuhan mengingatkan tentang pentingnya membangun keteraturan dan sopan santun. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ini, Paulus menjelaskan bahwa pengikut Kristus haruslah teratur di dalam perkumpulan berjemaat. Kebiasaan-kebiasaan di dalam pertemuan hendaklah untuk mengembangkan karakter pengikut Kristus. Sayangnya, jemaat di Korintus tidak melakukannya dengan baik. Kebiasaan berkumpul digunakan lebih kepada sarana untuk pameran diri, sarana untuk tampil, agar yang lain tahu bahwa dirinya punya kelebihan dibandingkan orang lain. Hal ini terlihat mulai dalam hal
makan dan minum dalam pertemuan berjemaat. Ada yang kekenyangan, ada yang kelaparan. Aneh bukan? Di mana kesatuan jemaat kalau begitu? Dan sampai sekarang ini masih saja mencolok tentang kaya dan miskin, terpelajar dan tidak terpelajar, posisi terhormat dan posisi yang biasa-biasa saja di dalam pertemuan beribadah, di dalam pertemuan bergereja, dan lain-lain. Tentunya tidak ada yang dapat diteladani dengan sikap yang seperti ini. Justru melukai hati anggota jemaat yang lainnya, tidak menjadi berkat. Itulah alasannya Paulus menegaskan hal-hal seperti itu sebagai kebiasaan yang tidak terpuji. Pertemuan jemaat yang tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus dan membawa penyakit serta kesusahan dalam jemaat ketika melakukan praktik yang seperti ini. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, pastikanlah perkumpulan kita di dalam berjemaat mengutamakan kesatuan, bukan perbedaan, apalagi persaingan, supaya makin menjadi nyata di dalam kehidupan kita tentang arti yang sesungguhnya bahwa diri kita adalah pengikut Kristus, serta dapat menjadi teladan iman juga bagi orang lain. Orang lain tambah kuat imannya dengan kehadiran Anda. Saya berdoa kita dibentuk Tuhan dengan memiliki identitas yang makin kuat, nyata dan jelas sebagai pengikut Kristus yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau mengingatkan kami tentang identitas diri kami sebagai pengikut Kristus. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami menjadi teladan bagi orang lain tentang menjadi murid Yesus yang sesungguhnya, sehingga kehadiran kami menjadi berkat, membuka pintu untuk berbagai kebaikan Tuhan dapat turun atas kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah juga kami di saat istirahat malam ini. Kami perlu kehadiran-Mu, perlu perlindungan-Mu dan berkat-Mu. Kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, iman yang kuat, dan harapan yang pasti akan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Selamat beristirahat, sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.